Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, pada pagi kali ini Allah masih memberikan kita sebuah nikmat yang begitu besar, yakni kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan belajar bersama-sama, tentunya di kelas 10 MIPA 1. Dan juga kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan harapannya kita bisa full melaksanakan 1 bulan penuh kegiatan puasa ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang angiospermae. Nah, sebelum Bapak mengkaji lebih dalam lagi, nah Bapak mau mereview dulu nih materi kita kemarin tentang spermatopita dan turunannya, yakni gimnospermae. Nah, untuk mengetahui daya ingat dan daya pemahaman anak-anak, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan seputar materi kemarin ya. Nah, oke. Nah, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang spermatopita ya anak-anak. Nah, spermatopita sendiri itu singkatan dari apa? Iya, Wahyu, bener. Spermatopita itu singkatan dari tumbuhan berbiji atau tanaman berbiji. Jadi anak-anak, sperma itu artinya biji, pita artinya tumbuhan. Yakni kalau kita gabungkan berarti menjadi tumbuhan berbiji atau tanaman berbiji. Oke, selanjutnya turunan dari spermatopita itu ada berapa? Iya Leo, ada berapa? Iya, pinter banget. Ada 2. Yakni ada apa? Yang pertama, gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang satunya adalah angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Kemarin kita juga sudah membahas beberapa contoh dari gimnospermae ini ya anak-anak. Nah, ada yang masih ingat kemarin itu ada apa saja dari gimnospermae? Ada yang masih ingat contoh satu saja dari gimnospermae itu ada tanaman apa? Ada yang masih ingat? Iya, Vista. Genetum genemon atau tanaman meninju. Oke, Bapak kira sudah paham semua ya? Kita lanjut saja untuk materi kita, yakni angiospermae. Nah, mungkin dari anak-anak sudah belajar tadi malam. Siapa yang tadi malam sudah belajar? Angkat tangan. Oke, banyak yang sudah belajar ya. Nah, oke anak-anak, kita akan membahas tentang angiospermae. Nah, angiospermae itu tadi apa? Iya, tumbuhan berbiji tertutup. Nah, angiospermae ini nanti juga dibagi menjadi 2 lagi anak-anak. Ada monokotil dan dikotil. Nah, ada yang tahu perbedaan monokotil dan dikotil itu apa? Ada yang tahu? Ya, Arjuna. Oke, benar untuk monokotil. Oke, kemudian untuk dikotil, ada yang tahu perbedaannya apa? Ya, Aura? Iya, benar. Jadi, dari pemaparan Arjuna dan Aura dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara monokotil dan dikotil yang pertama tentang penamaannya. Nah, untuk monokotil berasal dari 2 kata anak-anak. Yang pertama mono dan kotil. Yang kotil artinya kotiledon. Jadi monokotil adalah 1 keping biji. Nah, sedangkan yang dikotil juga sama seperti monokotil, tapi ada 2 keping biji. Jadi monokotil adalah 1 keping biji, sedangkan dikotil adalah 2 keping biji. Ini apa? Ya kotiledon ini. Nah, oke. Selanjutnya untuk akar. Nah, untuk akar monokotil itu adalah serabut. Kemudian untuk akar dikotil adalah tunggang. Kemudian kelipatan bunganya anak-anak. Nah, untuk monokotil kelipatan bunganya itu ada 3 anak-anak. Sedangkan kalau dikotil kelipatan bunganya ada 4 atau 5. Kemudian perbedaan bentuk daunnya. Untuk monokotil itu adalah sejajar dan melengkung.
Nah, sedangkan dikotil itu adalah menjari dan menyirip. Oke, kemudian untuk contoh dari tanaman monokotil dan dikotil. Nah, untuk tanaman monokotil itu ada contohnya, ada tanaman pisang, kemudian ada kelapa, ada padi, kemudian ada jagung, anggrek, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk tanaman dikotil. Nah, untuk tanaman dikotil sendiri itu contohnya ada tanaman apa? Iya, ada tanaman tomat, kemudian kalau bunga itu ada bunga matahari, bunga anggrek, dan euforbia. Dan juga untuk tanaman dikotil ini tentunya masih banyak lagi anak-anak. Tadi kita sudah membahas tentang perbedaan antara tanaman monokotil dan dikotil. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari tanaman monokotil dan dikotil. Nah, yang pertama sebagai sumber protein, misalnya kedelai, kemudian kacang tanah, kemudian juga ada kacang merah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai sumber karbohidrat anak-anak. Nah, yang pertama itu adalah contohnya ada tanaman apa? Iya, ada tanaman singkong, kemudian ada padi, gandum, kemudian ada jagung, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, sebagai penghasil gula, ada aren dan tebu. Betul. Kemudian manfaat yang keempat, sebagai penghasil minyak atsiri. Ada apa? Iya, ada kayu putih, ada melati, kemudian ada tanaman mawar, dan masih banyak lagi. Tuh untuk manfaatnya. Oke, dari materi kita hari ini tentang Angiospermae dapat kita simpulkan ya anak-anak. Kita ulas kembali. Tadi kita membahas tentang apa saja anak-anak? Iya, ada dua, yakni ada perbedaan dan manfaat dari tanaman monokotil juga tanaman dikotil. Oke, sebelum Bapak akhiri, beri aplaus kepada diri kita masing-masing.